Oke, ini dia PocoPad X1 dan kemarin saya beli tablet ini paket bundling. Totalnya itu 6,4 juta sekian karena pas lagi ada promo di Tokopedia. Kalau beli tabletnya aja malah murah ya, kenanya itu 5 juta kembali 1000. Jadi untuk fokus pen dan keyboardnya ini saya nambah sekitar 1,4 juta. Oke, karena plastiknya ini tuh silau banget, nggak usah pakai lama, langsung aja saya gas unboxing. Pertama dapat jimat penangkal Genjutsu, lalu ada stiker, PocoPad X1 warna biru, kitab-kitab, kabel USB Type-C, dan adaptor 45 watt. Nah, buat unboxing keyboard dan fokus pennya ini cepet aja ya, karena di tengah video nanti saya juga bakal jelasin lagi. Untuk keyboardnya kayak gini, sama dapat kitab-kitabnya juga. Kalau fokus pennya begini aja, kayak pulpen atau petelot. Dan ini masih dapat nip cadangan sebiji aja. Oke, ini dia PocoPad X1. Kesan pertama birunya ini cakep, terus materialnya ini dari metal, jadi build quality-nya ini tuh udah berasa solid. Tapi bobotnya lumayan sih, sekitar 500 gram. Oh ya, fun fact, dia ini tuh rebrand dari Xiaomi Pad 7, makanya secara fisik itu sama persis, cuma beda di logo dan opsi storage. PocoPad X1 ini 512 GB, kalau Xiaomi Pad 7 itu mentok 256 GB. Lanjut, kanan ada dua grill speaker dan port Type-C 3.2 Gen 1, jadi bisa display output ke monitor. Lalu atas ada mikrofon, volume button, pen station, dan secondary microphone. Kiri ada power button, dua grill speaker lagi, dan mikrofon ketiga. Jadi tablet ini total punya 4 buah speaker dan 3 mikrofon. Kemudian bawah polosan aja, terus belakang ada modul kamera 13 megapiksel, lampu flash, logo Poco, dan Poco Pin. Pindah ke depan ada layar 11,2 inci IPS LCD, dan aspek rasionya ini 3:2, jadi kayak iPad ya. Cuma ini belum kepasang screen protector sih, harus beli sendiri. Saya udah beli, nanti sekalian aja saya pasang. Oke, berhubung PocoPad X1 ini perlu saya setting dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia PocoPad X1, yang pasti link wallpaper Nanase ini udah saya taruh di deskripsi, cari aja pasti ketemu. Dan karena tablet ini tuh nggak ada fingerprint, cuma face unlock, jadi pertama langsung aja saya bahas speknya dulu. Dia pakai SoC Snapdragon 7 Plus Gen 3, 2,8 GHz, fabrikasi 4 nanometer TSMC, dan GPU Adreno 732 950 MHz. Kalau untuk RAM ini 8 GB LPDDR5X, storage-nya udah 512 GB UFS 4, tapi dia nggak bisa nambah microSD ya, karena nggak ada slot memorinya. Bahkan tablet ini juga Wi-Fi only. Terus untuk baterai 8850 mAh, lumayan gede, dan udah support fast charging 45 watt. Lalu untuk cooling system, dia nggak dijelasin sih, tapi rata-rata tablet itu pakai grafit. Entah di PocoPad X1 ini tuh luasnya berapa, cuma karena tablet ini tuh dimensinya luas, biasanya penyebaran suhunya itu lebih bagus. Nanti saya juga tes buat main game berat sih. Nah, kemudian dari hasil pengujian benchmark, Antutu 11 PocoPad X1 ini tuh dapat skor 1,7 jutaan, sedangkan storage testnya ini tuh dapat 157 ribuan. Terus Geekbench 6 single core ini 1838 poin, multicore di 4783 poin. Kalau GPU OpenCL dan Vulkan masing-masing di 7800 dan 8900-an poin. Lalu untuk CPU throttling test ini stability-nya dapat 82%. Oke. Jadi meski kepala 7, performa chipset ini tuh nggak bisa diremehin ya. Karena kalau lihat dari konfigurasinya, SoC ini tuh pakai Cortex X4, A720, dan A520. Ya kira-kira performanya itu di atas 8 plus Gen 1, tapi di bawah 8 Gen 2. Jadi buat tablet harga 5 jutaan, agak susah sih dapat perlawanan dari kompetitor kalau dari hardware-nya aja. Terus untuk kelengkapan sensor, biasanya tablet itu nggak selengkap di handphone ya. Tapi PocoPad X1 ini tuh setidaknya masih ada beberapa sensor, kayak auto brightness, gyroscope hardware, magnetic, dan infrared blaster. Cuma kalau teman-teman itu cari sensor GPS atau NFC, PocoPad X1 ini tuh belum ada. Ya sayang banget sih, jadi nggak bisa buat navigasi.
Berikutnya ke layar PocoPad X1, untuk panel IPS size 11,2 inci, resolusi 3.2K, kerapatan pixel 345 ppi, buat tablet ini termasuk tinggi sih. Terus refresh rate 144 Hz, touch sampling rate 240 Hz, brightness sampai 800 nit, udah support HDR10+, multi-touch 10 jari, DRM Info Wideband L1, cuma untuk proteksi dia nggak disebutin sih. Tapi jarang juga tablet pakai Gorilla Glass. Makanya ini saya langsung pakai in-tempered glass, merek Cooper. BTW ini tag-nya bagus banget sih. Link pembelian ada di deskripsi. Overall secara kualitas menurut saya udah bagus ya. Tuningnya itu lebih ke kuningan, jadi adem di mata. Semisal nggak cocok, ini masih ada fitur skema warna. Ya kalau buat multimedia warnanya udah oke lah. Kerapatan pixelnya juga tinggi buat ukuran tablet 11 inci. Dan kuat speaker Dolby Atmos-nya ini tuh juga mantep banget. Tapi dari segi power bukan yang paling kenceng, cuma udah cukup banget buat entertainment. Setidaknya berkualitas dan enggak cempreng. Terus untuk touch ini udah kerasa responsif, dipakai ngetik touch-nya udah aman, walaupun tablet itu nggak ada haptic feedback, wajar, tablet lain juga sama sih. Oke, lanjut ke software PocoPad X1. Dia pakai HyperOS 2 berbasis Android 15 dan dapat jaminan update 4 kali OS plus 6 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 19 di tahun 2031. Udah ganti presiden lagi kayaknya. Nah, untuk interface dibanding UI tablet Infinix ataupun Tecno, menurut saya masih lebih bagus UI tablet di keluarga Xiaomi. Walaupun nggak sebagus UI tablet Motorola ataupun Samsung, bahkan Honor, cuma ya lebih baik ketimbang UI HP digedein. Dan masalah iklan sejauh ini saya belum ketemu ya. Terus bloatware-nya juga nggak sebanyak HyperOS di handphone. Tapi untuk bug saya malah udah nemu, ada 2. Jadi dia dipakai login akun Xiaomi pakai email itu dia nggak bisa. Habis verifikasi itu dia error terus, selalu not responding. Bisanya itu login pakai nomor telepon. Terus pas pakai keyboard magnetic, settingan keyboard virtualnya kan udah saya off-in, biar nggak muncul gitu. Cuma kadang-kadang keyboard virtualnya itu masih muncul sendiri, dan kudu di restart baru bener. Aneh sih. Cukup annoying bug yang satu ini, padahal di Redmi Pad, saya pakai keyboard itu dia nggak pernah nemu bug semacam ini. Berikutnya bahas fitur produktivitas di PocoPad X1, sekalian nyoba keyboard case dan focus pen-nya. Untuk keyboard ini tinggal tempel aja, dia nggak pakai baterai karena sistemnya magnetik, dan secara feel typing biasa aja sih, kayak ngetik di keyboard membran. Sayang floating keyboardnya itu malah nggak dijual resmi, padahal user Xiaomi Pad itu udah pada nungguin. Tapi Xiaomi malah terkesan kayak takut banget semisal barangnya itu nggak laku gitu. Terus untuk focus pen-nya, ini tinggal tempel, dia langsung connect via Bluetooth. Dan ini ada 2 tombol, satu buat eraser dan screenshot. Kalau satunya ini tuh kayak pointer pas buat presentasi. Nanti saya tampilin aja di slideshow. BTW ini udah saya tes buat gambar. Tapi sorry saya itu nggak jago gambar. Walaupun dulu itu saya sekolah di menengah seni rupa. Tapi saya nggak masuk jurusan itu sih. Dan masuk galerinya itu cuma 2 kali gara-gara marani ketua OSIS. Yang pasti PocoPad X1 ini udah support palm rejection dan pensilnya ini tuh ada pressure levelnya juga. Teman-teman bisa lihat kalau ditekan dia makin tebel, ya ini tuh ibarat petelot 2B sama HP. Cuma palm rejectionnya itu kadang masih suka salah baca sih, jadi bukan yang perfect banget. Dan kalau udah nggak dipakai ini tinggal tempel di sini aja, nanti dia bakal sekalian sama ngecas. BTW magnetnya ini tuh cukup kuat ya, jadi nggak gampang jatuh. Terus dengan setup produktif mirip laptop kayak gini, khusus patch flagshipnya Xiaomi itu ada fitur yang namanya Workstation. Jadi dia bakal ngerubah tampilan home screen jadi ala-ala desktop. Dan ini bisa dipakai buat floating window beberapa aplikasi sekaligus, maksimal itu 4. Cuma secara fitur dia belum sebagus di Motorola ataupun Samsung DeX. Terus misal teman-teman itu pakai HP dari keluarga Xiaomi, Redmi ataupun Poco, dia bisa share screen via fitur interconnectivity. Cuma ini tuh nggak terlalu smooth sih, mungkin karena koneksinya itu wireless kali ya. Dan ngomongin wireless, PocoPad X1 ini juga support yang namanya wireless extended display. Jadi bisa dibikin layar tambahan buat laptop ataupun PC. Buat saya pribadi ini tuh fitur kepake sih, nanti tapi. Terus nggak lupa, PocoPad X1 ini tuh support display out ke monitor via Type-C.
karena udah Type-C 3.2 Gen 1. Secara teori sih, buat presentasi di kelas ataupun kantor bakal kepake. Cuma kabelnya kudu beli sendiri ya, yang aftermarket. Karena kabel bawaannya itu nggak bisa, dia cuma USB 2. Nah, kalau untuk fitur AI ini ada beberapa, sebagian juga bisa ngebantu produktivitas teman-teman, kayak AI Text, AI Art, AI Voice to Text, AI Translate, AI Interpreter, AI Subtitle, dan AI Search. Lumayan kalau kerjaan teman-teman itu butuh fitur semacam ini. Oke, jadi gitu aja untuk fitur produktivitas di tablet ini. Sekarang lanjut aja ke gaming test PocoPad X1. Pertama, Genshin Impact, grafik rata kanan 60 fps. Overall gameplay udah lancar banget, buat eksplorasi dan battle dapat di 45-55 fps lebih, jadi secara performa itu udah sangat enjoyable. Tinggal beli gamepad aja sih, karena main di tablet segede ini tuh kurang nyaman coy, kecuali kalau niatnya itu sambil olahraga jari. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 10% dengan suhu yang masih adem 36 derajat Celcius. Kedua, Honkai Star Rail, grafik rata kanan 60 fps. Overall gameplay sama lancarnya seperti Genshin Impact. Eksplorasi itu rata-rata kena di 40-60 fps. Sedangkan untuk battle kadang ada frame drop ke 40 fps. Ya tipis-tipis banget sih frame dropnya. Karena animasi ulti karakter itu berat coy, apalagi kalau pakai speed 2 kali. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 7%, dengan suhu yang masih terbilang adem 40 derajat Celcius. Ketiga, Bandori, grafik Alive Card 120 fps. Overall gameplay udah lancar banget, dapat 120 stabil, dan nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Ditambah kuat speakernya ini tuh berasa merdu banget coy. Cuma karena saya itu nggak biasa main game rhythm di tablet, ya jadi kagok sih. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 4% dengan suhu cuma 34 derajat Celcius. Keempat, COD Mobile, grafik low ultra. Overall gameplay udah sangat-sangat lancar. Di mode MP, frame rate-nya itu bisa stabil 120 fps, sedangkan di mode Battle Royale ini tuh bisa stabil 90 fps. Apalagi ini tuh tablet, layarnya gede, jadi buat sniper ini tuh enak banget. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 8% dengan suhu cuma 37 derajat Celcius. Adem coy. Oke, sementara 4 game itu dulu ya. Kalau menurut saya sih, dijadiin tablet gaming juga udah bisa. Apalagi chipsetnya itu Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ini bisa dipakai main game emulator ya, kalau kalian itu berjiwa petani. Cuma nggak bakal saya tes di sini, karena game emulator itu ranahnya abu-abu. Emulatornya bisa aja legal, gamenya belum tentu. Terakhir, kamera PocoPad X1, kamera utama itu 13 megapiksel, OmniVision OV13B, dan bisa rekam video 4K 30. Kalau kamera depan 8 megapiksel OV08D, bisa autofocus, tapi mentok di Full HD 30. Oke, untuk hasil, karena ini tuh video unboxing, bisa sambil teman-teman nilai sendiri dulu. Yuk, ini hasil video dari PocoPad X1 di resolusi 4K 30. Entah ada stabilizernya atau enggak ya, karena enggak kelihatan. Untuk tablet lumayan sih. Fokus. Ini yang susah nih. Oke, sip. Oke, PocoPad X1, kalau beli pas periode promo kayak gini, bareng sama pen dan keyboardnya, saya rasa worth it sih. Karena jadi hemat sekitar 1,2 juta dari harga normal, atau kalau beli tabletnya aja buat multimedia ataupun gaming juga worth it. Karena dapat tablet storage 512 GB termurah, apalagi secara performa itu masih susah dilawan kompetitor, tapi buat yang nyari software, buat produktif yang ekstra, emang HyperOS 2 di pad ini tuh belum sekompleks Big 3 di segmen tablet. Cuma kalau hal yang teman-teman butuhin itu ada di sini, ya tablet ini tuh bisa masuk pertimbangan. Dan alasan saya beli tablet ini tuh karena udah niat pengen upgrade sih buat alat nyari duit. Oke, jadi segitu aja untuk unboxing PocoPad X1 dan sedikit gaming test.
Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau ada pertanyaan, nggak usah sungkan tulis di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata Asita.